Bahkan yang tidak NU belajar ke dia, bahkan Muhammadiyah pun belajar ke dia. Dan kita harus munculkan di Kuitang, di ranting-ranting lain ini. Saya lihat juga mulai ada bikin YouTube-nya. Ini akan disiarkan. Kalau perlu pengajian ini tidak hanya yang di sini ikut ngaji, bahkan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Kalau kemasannya menarik, saya bikin akan ikut gitu. Oleh karena itu saya akan ikut. Yang penting baca kitab terus Pak Jamal. Saya asal ini semua ikut. Barokahnya ulama. Kalau saya mati saksinya kiai-kiai semua itu. Rajin baca kitab. Kita selalu nggak dibully. Yakin Allah Ta'ala yashwi amradana ajilan ghaira ajilin wa yakfaduna min afatid daraini والشياطين والجنة والناس أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إذ نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman di kitab sudah halaman 4 sebenarnya. Hah? Kita dari ini aja ya, dari apa namanya? Halaman 3 yang wabah. Jadi kitab ini saya juga baru megang sebenarnya, tapi saya sangat senang karena Masya Allah kitab ini dari Rais Suriah, Raja Cerita. Beliau kebetulan kemarin pulang ke Jombang, kemudian beliau pulang bawa kitab ini untuk kita kaji bersama. Jadi nanti mungkin saya baca banyak yang salah, nanti mohon dikoreksi Pak ya. Mari kita sama-sama mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih mukadimah atau prolog atau pembukaan, tapi bukan pembukaan dari Mbah Hashim Asy'ari pengarang kitab ini, tapi dari cucunya, yaitu Kiai Haji Isom Hazim, karena beliaulah yang menghimpun kitab-kitab Kiai Hashim Asy'ari yang masih tercerai-berai. Jadi beliau jasanya sangat banyak sekali. Jadi cucu beliau yang luar biasa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Dan setelah membaca Bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam. Fahadha, halaman 3 ya. 'Fahadha, maka adapun kitab ini
kitab risalah Ahlussunnah wal Jamaah, itu kitabun, suatu kitab jalilun yang agung. Jadi kitab yang Anda pegang ini bukan kitab sembarangan, kitab Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Kitab itu apa isinya? Yahtawi yang memuat apa? Kitab memuat ala maqasida, atas tujuan mufidatin yang berfaedah, wa mabahisa dan penjelasan pembahasan adidatin yang banyak, yang penuh, yang banyak pembahasan dan tujuan itu tanfa'u yang bermanfaat al muslimina untuk orang-orang Islam, al muhtajina yang membutuhkan, ila tahqiqil aqaidi, membutuhkan untuk mentahqiq, untuk memperdalam, meriset akidah ad-diniyah yang bangsa agama. Terus kitab ini juga wa ilal istima'i, dan kitab ini akan memuat untuk mengumpulkan atau mengarahkan bil firqati dengan golongan an-najiyati yang selamat, alladzina yang firqah tadi alladzina itu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kitab ini akan mengarahkan Anda, kata Kiai Isom, mengarahkan Anda untuk sampean atau kalian mengikut pada golongan yang selamat. Jadi al-firqah berapa kata Nabi? Ada 73, cuma satu yang selamat. Kitab ini akan mengarahkan anda semua untuk al-ijtima', untuk berkumpul bil firqati dengan golongan an-najiyati yang selamat. Jadi akan diarahkan kita sama membahas ini insya Allah. Terus Roda menolak atau mengkonter bihi dalam kitab siapa mu'allifuhu pengarang kitab ini, ala dolalatil mubtadi'ina, atas kesesatan ahlul bid'ah al-kadibina yang pembohong ya, yang tukang bohong itu ada ahli bid'ah yang kelihatannya benar tapi dia bohong. Jadi kitab ini akan mengkonter, akan menjawab dengan bukan sekedar jawaban tapi dengan secara nakli, secara dalil, secara Al-Quran dan hadisnya, terus fikih dan sebagainya. Ini akan membahas yang terangkan. Wasarroha, dan menjelaskan siapa mu'alif fihi di dalam kitab. Wasarroha, dan menjelaskan siapa mu'alif fihi di dalam kitab, menjelaskan subhadal mulhadina, akan ketidakjelasannya para ateis, mulhadina ya, abdolina yang tersesat. Nah, nanti akan dijelaskan juga oleh Mbak Hasyim pemikiran ateis itu bagaimana dan sebagainya. Bahwa maka ada pun kitab ya. Dan kalau begitu, kalau isinya tentang hakikat akidah yang benar, kemudian mengarahkan kita untuk berpegangan atau berkumpul dengan golongan yang selamat itu, berarti hujjatun, kitab ini adalah hujjah, wa burhanun, dan dalil. Harus pegang, harus punya nih kita harus hafal kitab ya. Dalatul Istima' dalilnya apa misalnya, kemudian tahlil dalilnya apa ya. Kemudian tahlil berapa yang 2 hari 3 hari, nanti akan insyaallah akan dijelaskan oleh Mbah Hasyim. Wa tawdihun, dan penjelasan, wa bayanan dan penjelasan fihi di dalam kitab lil muslimina, bagi orang-orang Islam, itu izzatun kemuliaan ya, izzatun wa karomatun dan kemuliaan. Jadi kitab ini merupakan suatu kemuliaan bagi orang-orang Islam. Ada kopinya ya?
Enggak, yang iya, enggak buat yang jadi kalau kata Gus Doha itu ngaji itu nggak boleh serius ya. Kalian itu atau kita ini di rumah kan stres, jadi jangan sampai kita ngaji ini tambah stres ya kan, kita banyak pikiran di rumah dan sebagainya, jadi ngaji ya kita harus ya santai saja, jangan serius. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi lil muslimina izzatun wa karamah. Fihi di dalam kitab kitab risalah ahli sunnah wal jamaah ini, lil muslimina bagi orang-orang Islam izzatun suatu kemuliaan, wa karamatun dan kehormatan kemuliaan, walahum dan bagi muslimin fihi di dalam kitab najatun keselamatan, wasalamatun dan keselamatan. Jadi kalau orang Islam berpegangan pada kitab ini, kata Mbak Hasim, insya Allah najatun wasalamatun, insya Allah selamat, baik secara akidahnya ya, tingkah lakunya dan sebagainya, sudah barang tentu nanti selamat insya Allah di akhirat. Kenapa? Karena karena sungguh telah menjelaskan fihi di dalam kitab, siapa yang menjelaskan, siapa mu'allifuhu pengarang kitab menjelaskan al-aqaidah akan akidah as-sahihah yang sahih, as-sahihah yang benar. Akidah yang benar itu ala tariqati ahli sunnah wal jamaah, atas jalan ahli sunnah wal jamaah. Sampai di sini. Wa ma'sarul muslimina dan golongan orang Islam al-yauma pada hari ini, kata Kiai Isom itu meninggal pada tahun berapa? Enggak, meninggal tahun masih ingat ya? 986. Kiai Isom Hazib itu menulis prolog ini atau mukadimah ini pada tahun kalau hijriahnya itu tahun 1418. Jadi udah 18 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu. Jadi wa ma'sarul muslimin dan golongan orang Islam al-yauma pada hari ini, pada hari Kiai Islam menulis itu asyaddu sangat apanya hajatan butuhnya ila dalika akan kitab ini atau kitab ar-risalah ahli sunnah wal jamaah. Karena apa? Ya karena zaman Kiai Islam aja yang udah 20 tahun yang lalu udah ya masih lumayan dibanding dengan tahun-tahun sekarang ya. Alasan beliau mengatakan seperti itu, kenapa orang Islam harus atau sangat membutuhkan kitab ini? Karena waqad ikhtalatu dan sungguh telah bercampur fihim di dalam muslimin siapa al-afadilu orang-orang yang mulia, berkumpul atau bercampur bil aradili dengan orang-orang yang bodoh, Jadi udah zaman Islam ini 23 tahun yang lalu sudah berkumpul. Artinya sulit membedakan antara orang itu berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Apalagi yang sekarang ustaz itu udah mualaf jadi kiai, dan itu pengikutnya lebih banyak daripada kiai-kiai yang ilmunya luar biasa. Hafal satu hadis, sekolahnya juga nggak tahu dia bisa Al-Qur'annya bagus atau tidak. Itu pada zaman kayak 23 tahun yang lalu. Setelah berkumpul atau bercampur al-afazilu orang-orang yang utama, maksudnya para kiai-kiai yang betul-betul kiai, bil aradini dengan orang-orang yang orang-orang yang rendah, orang-orang yang bodoh. Wal tabasa dan bercampur atau wal tabasa dan mencampur adukan alaihim atas muslimin, mencampur adukan al-haqqo akan perkara hak bil batili dengan perkara yang batil, wa tasduru dan mengeluarkan
Watasduru dan mengeluarkan siapa? Watasduru mengeluarkan orang-orang yang bodoh tadi lil fatwa pada fatwa atau gini failnya ini aja kudu jahilnya. Watasduru dan mengeluarkan lil fatwa akan fatwa siapa kullu jahilin. Siapa kullu jahilin, setiap orang yang bodoh. Oh sekarang ini udah kejadian banget ya. Jadi udah banyak orang-orang tidak berilmu tapi mengeluarkan fatwa. Orang-orang bodoh itu, orang-orang yang rendah itu, kata Kiai Islam miman maksudnya. Miman dari orang-orang yaksuru yang pendek. Yaksuru yang pendek apa idroku pendalamannya. Pendalamannya anfahmi kitabillahi dari memahami kitab Allah. Oh ini sudah banyak kejadian. Jadi baca Al-Quran panjang pendeknya salah dia. Kemudian artinya juga salah. Artinya salah, idghamnya terus waqaf dan tidak dan sebagainya. Ini berarti sudah kejadian betul ya. Jadi mimman yaksuru idrakuhu. Mimman dari orang-orang yaksuru yang pendek apa idraku pendalamannya anfahmi kitabillahi dari memahami kitabnya Allah atau Al-Quran wa sunnati rasulih dan sunnahnya Rasulullah atau Al-Hadis alaihi salatu wassalam. Faja'a maka datang apa kitab yang Anda pegang datang atau ditulis oleh Mbah Yahya Hasyim Asy'ari ini bil idahi dengan menjelaskan wat tadqiqi dan memperdalam ba'idan yang jauh anit talbis dari tipu daya. Jadi kitab ini tidak menipu. Wat tazwiki dan bertazwik ayat tazyin atau berhias. Wat tazwiki dan berhias supaya dianggap bagus gitu, kata-kata yang sebagainya tidak poles. Nah, dipoles supaya indah itu tidak ya. Kitab ini menerangkan betul-betul hukum dan kredibel secara intelektual. Kenapa lihat itu supaya jauh siapa muslimin atau ya lihat itu supaya jauh siapa muslimin an mawaqi'il jahli dari tempat-tempat bodoh wad dolari dan sesat wa yakunu dan ada siapa al muslimin itu muwaffiqina sesuai fil aqwali dalam ucapan wal af'ali dan perbuatan. Jadi supaya kita ini sesuai omongan kita sama ucapan kita harus selaras. Wa kaifala dan bagaimana tidak waqad kana dan sungguh telah ada siapa muallifuhu pengarang kitab ini rupanya al-allamatu orang yang sangat alim. Alama itu tingkatannya lebih dari alim, artinya sudah luar biasa sekali kalau dalam Arab ya. Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahu, semoga merahmati kepada Kiai Hasyim Asy'ari Allah taala. Kiai Hasyim Asy'ari itu min akabir ulama Indonesia, termasuk pembesar ulama Indonesia, wa min muassisi jam'iyah dan dari pendiri jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama NU aja maknanya. Jangan enggak usah diartiin Nahdlatul Ulama diartiin pakai pena NU pakai aja Latin aja nggak gampang ya. Jadi muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kenapa kitab ini menarik? Karena kitab ini dikarang oleh seorang ulama besar, pendiri Nahdlatul Ulama, kemudian seorang pejuang, ya, orang yang sangat keilmuannya diperhitungkan. Wahia adapun jam'iyah atau NU itu Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu jam'iyatun suatu organisasi ma'rufatun yang terkenal. Terkenalnya dengan apa? Bikuwati tamassukihim dengan kuat berpegang teguhnya jam'iyah tadi bisunnati khatamin nabiyyin dengan sunnah nabi ya, dengan hadis-hadis nabi wasiddati itimadihim dan sangat berpegang teguhnya mereka ala hittati aslafihim
ala khittati asbaqin, atas garis pendahulu-pendahulu mereka as-solihina yang soleh-soleh. Jadi kalau ini coba kita pahami. Jadi kata Kiai Islam Hazik itu, NU itu dia adalah di samping tamasuk atau berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, yang kedua adalah siddatu i'timadihim, berpegang teguhnya mereka ala khittati aslafihim, atas jalan pendahulu-pendahulu mereka. Ya kan? Pendahulu-pendahulu kita siapa? Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abdul Bangkalan, Syekh Nawawi, Syekh Yasin Al-Qadani, Syekh As'ad Samsul Arifin, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dan sebagainya. Ini pendahulu-pendahulu kita. Jadi kalau kita NU, ya kita harus sama. Ala hiqqati asbabim, ini yang perlu guys bawahi. Jadi kalau kelakuan kalian jelek, jangan ngaku NU. Karena kita sudah menyalahi definisi NU itu sendiri, yaitu apa? I'timadihim ala khittati aslafihim as-solihin. Pendahulu kita orang-orang soleh semua. Nggak ada orang yang nggak benar. Orang soleh, orang berilmu, orang yang akhlaknya baik dan sebagainya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi kalau kita ngaku NU, kelakuan kita ya harus kayak pendahulu-pendahulu kita. Ya nggak? Kita harus meniru akhlaknya Habib Ali Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang misalnya. Beliau adalah merestui ketika Kiai Wahab Hasbullah datang minta izin untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Bagaimana akhlaknya Kiai Hasyim Asy'ari, bagaimana akhlaknya Kiai As'ad Samsul Arifin, ya, bagaimana keilmuannya Kiai Ma'ruf Ali misalnya, bagaimana kealimannya Habib Hasyim bin Yahya Pekalongan misalnya. Ini yang sudah dilupakan oleh kita ini. Jadi wasiddati i'timadihim, dan sangat berpegang teguhnya mereka, maksudnya para nahdiyin itu, ala khittati aslafihim, atas jalan leluhur mereka, as-solihina, yang soleh, yang as-solihina, yang soleh-soleh semuanya. Fajazallahu, maka semoga membalas ya Allah Ta'ala, membalas mu'allifahu, akan pengarang kitab ini, khairan, dengan kebaikan, kasiran, yang banyak, wa ghafara, dan semoga mengampuni lahu, bagi mu'allif atau pengarang kitab ini, wali usulihi, dan anak-anaknya, wa furihi, dan cucu-cucunya, pengikutnya. Innahu, sesungguhnya Allah itu, karena ada siapa Allah itu, ghafara, dat yang maha pengampun, wa nafa'a, dan semoga bermanfaat bihi, dengan kitab ini, wa bi ulumihi, dan dengan ilmunya Mbah Hasyim Asy'ari, memberikan manfaat al-muslimina, kepada orang-orang Islam, waja'ala, dan menjadikan siapa Allah amalahu, akan amalnya Kiai Hasyim mengarang kitab ini, dijadikan min ihya'i sunnati sayyidil mursalin, sebagai orang yang menghidupkan sunnah Nabi besar kita Muhammad SAW. Inilah prolog atau pendahuluan kata Kiai Islam atau resum, ya, gambaran kitab yang akan kita kaji ke depan. Wassallallahu, dan semoga salawat Allah itu ala sayyidina, tercurahkan kepada Nabi kita, pemimpin kita Nabi Muhammad SAW, wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Tebu ireng 1 Rajab 1418, kata bahwa menulis akan mukadimah tadi siapa? Sibtul Mu'allifi, cucunya pengarang. Bawahnya terlihat Muhammad Isam Hazik. Isam Hazik itu anaknya Khadijah binti Hasyim Asy'ari. Jadi beliau Al-Karim Ibnul Karim, anaknya beliau orang yang mulia, anaknya orang yang mulia, cucunya orang yang mulia. Semoga bermanfaat. Ini sebagai mukadimah saja. Nanti kita teruskan. Kalau Kuitang Anda sudah jalan, ya sudah jalan. Ada kitab satu lagi. Kalau di Kuitang yang ngajinya tapi nggak serius, nggak kayak gini, santai sambil ngopi sambil bercanda. Kalau di sini kan kayak agak serius gitu. Ya semoga bermanfaat. Ya Ar-Rahman ya Ar-Rahman ya Ar-Rahman
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi